Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada pembelajaran 3, masih tema 1, subtema 2. Pembelajaran 3 kita akan bercerita masih tentang ciri-ciri makhluk hidup yang anak, tapi hari ini kita akan bercerita tentang gerak, yaitu gerak kuat dan gerak lemah. Tapi sebelumnya anak-anak berdoa dulu sesuai keyakinan, berdoa dulu seperti di dalam kelas ya anak-anak ya. Semoga anak-anak selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalian buka halaman 68. Masih ingatkah kamu dengan gerak kuat dan lemah tangan pada gerakan tari yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya? Tepuk tangan. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari direntangkan di belakang, putar ke kanan, adu dengan, ini anak-anak dibaca ya, dilihat gerakannya. Nanti Bu Guru akan berikan contoh, kemudian anak-anak menirukan di video ya anak-anak ya, kemudian dikirimkan Bu Guru. Baik, kalian lihat halaman 69. Dapatkah kamu membuat contoh gerakan tangan yang kuat dan lemah pada sebuah tarian? Bekerjalah secara berkelompok, lalu lakukan mengenai gerakan yang akan kamu ciptakan. Jadi anak-anak bisa bareng kedua orang tuanya atau teman adik-adiknya boleh. Baik, jadi ini nanti guru akan berikan contoh dan anak-anak akan menirukan. Baik anak-anak, kalian lihat makanan penting untuk kesehatan. Makanan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi. Di garis. Berikut makanan yang menyehatkan dan bergizi. A. Makanan pokok, garis bawah. Misalnya nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Ingat-ingat makanan pokok ya anak-anak ya. Lauk pauk misalnya daging, ikan, tahu, tempe, telur, dan cumi. Masih ada lagi mungkin anak-anak bisa memberikan contohnya. Sayur-sayuran misalnya kangkung, bayam, wortel, dan buncis. Buah-buahan, apel, anggur, pisang, jambu. Susu misalnya susu sapi dan susu kambing. Tentunya anak-anak bisa memberikan contoh lagi makanan pokok itu apa saja selain yang tertulis di buku. Contoh lauk pauk itu apa saja selain yang tertulis di buku. Begitu juga sayur-sayuran. Baik. Makanan tersebut mengandung gizi seperti karbohidrat garis, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air di garis. Karbohidrat terdapat pada makanan pokok di garis. Protein terdiri atas 2 jenis, yaitu protein hewani dan nabati di garis. Ada protein hewani dan ada protein nabati anak-anak ya. Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan di garis. Misalnya ikan, daging, susu, keju, dan telur. Protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Misalnya tempe dan tahu. Vitamin banyak terdapat pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Mineral banyak terdapat pada ikan, sayur, dan susu di garis. Jagalah makanan yang kita makan agar selalu bersih dan menyehatkan. Makanan yang bersih, menyehatkan, dan bergizi akan membantu pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan baik. Baik anak-anak, kita lanjut. Dibuka halaman 72. Halaman 72, kasih garis centang dan silang. Tulis beri tanda centang pada makanan yang sebaiknya dimakan setiap hari. Beri tanda silang pada makanan yang sebaiknya dimakan sesekali saja atau bahkan dihindari. Tuliskan pula alasan dan
tempat yang tersedia. Pada ini buah, misalkan ini yang centang sebaiknya dimakan setiap alasannya karena banyak mengandung apa tadi buah-buahan. Ini apa? Centang apa silang, ini juga alasannya apa, dituliskan sampai dengan halaman 73. Baik anak-anak, untuk halaman 74 masih penjumlahan seperti yang kemarin sudah diterangkan Bu Guru. Anak-anak untuk halaman 74-nya dicoba bareng kedua orang tuanya, A dan B, langsung di buku sini. Jangan lupa kasih tanggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.